Sekdes dan juga mungkin ada beberapa operator yang sempat hadir, dan yang kami banggakan rekan kami pendamping desa, pendamping kepala desa. Alhamdulillah hari ini sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil koordinasi yang mungkin selama ini sama-sama kita bangun, apakah antara Sekdes, kepala kampung, dan kecamatan. Tentu ini menjadi rekomendasi yang penting menurut kami, mengingat situasi hari ini adalah sudah memasuki bulan Oktober. Karena bulan Oktober tentu review pelaksanaan RKPK di tahun 2019 kita sudah sama-sama lakukan, itu ditentukan di bulan April. Jadi kami ingin mereview terlebih dahulu bahwa kampung di Kecamatan Banjit itu ada review RKPK 2019 yang sudah ditetapkan dalam Perkam RKPK perubahan. Salah satu latar belakang yang dilakukan oleh kampung tentu ini juga berkaitan dengan surat terkait dengan peraturan menteri desa yang tertuang di bulan Mei sebelumnya. Nah, artinya bahwa Bapak, landasan kampung menganggarkan BLTDD itu sudah dilegalisasi melalui Perkam RKPK bersama teman-teman Sekdes. Jadi ada Perkam perubahan RKPK. Nah, itu yang pertama. Berikutnya Bapak, bahwa kita memahami di Permenku nomor 50, kalau kita sama-sama baca di situ tertuang kaitannya dengan BLTDD ini punya konsekuensi. Yang pertama, atas dampak COVID-19, kampung diwajibkan menganggarkan BLTDD itu selama 6 bulan, terhitung dari bulan April sampai bulan 9, yang sama-sama kita ketahui nominalnya 600 di gelombang pertama, 300.000 di gelombang kedua. Dasarnya adalah surat Menteri Desa, kemudian ditambah dengan Permenku nomor 50. Nah, apakah kampung Kecamatan Banjit sudah melaksanakan? Sudah. Nah, kemudian Bapak, bahwa bagi kampung yang memang belum melaksanakan atau tidak melaksanakan itu, ada pasal berikutnya bahwa apabila BLTDD yang dianggarkan dana desa oleh desa atau kampung yang tidak dilaksanakan oleh kampung, bagi desa di tahun anggaran berjalan itu di tahap kedua, di tahap 3 di tahun anggaran berjalan itu ditunda. Itu konsekuensi di Permenku nomor 50, Bapak. Sudah saya mereview terlebih dahulu ya. Nah, artinya kita di Permenku nomor 50 atas sanksi pasal tersebut tidak ada lagi, karena kita sudah sama-sama melaksanakan, kecuali ada beberapa kampung yang kami data termasuk Kemu yang gelombang keduanya belum melaksanakan sampai di bulan Oktober ini. Informasi yang sudah disampaikan bahwa di tanggal 10 Oktober akan dilaksanakan, tapi belum direalisasikan. Ini sekedar mengingatkan saja. Nah, kemudian sanksi yang hari ini dibicarakan adalah bagi desa yang berstatus mandiri, khusus untuk desa yang berstatus mandiri, sanksi terhadap BLTDD yang tidak dianggarkan itu di tahun anggaran berjalan, di tahun anggaran depannya dikenakan 50% atas pemotongan pagu dana desa. Nah, itu bagi desa yang berstatus mandiri. Kami cek memang di budget kita belum ada yang berstatus mandiri. Nah, itu atas dasar Permenku di bulan Mei. Kemudian Bapak kita lihat, pasca di bulan Mei ada Permenku itu, muncul Permendes di nomor 14 di bulan Agustus ya. Nah, di situ mengisyaratkan bahwa dalam rangka menunjang PEN, Program Ekonomi Nasional atas dampak COVID-19, dana desa itu diprioritaskan untuk BLTDD, dan apabila lebih atas pagu yang ada itu digunakan untuk kegiatan padat karya tunai. Nah, itu di Permendes nomor 14-nya. Nah, artinya substansi di prioritas penggunaan dana desa bahwa dana desa di 2020 itu diprioritaskan untuk BLTDD
apabila sudah mengcover keseluruhan itu, maka dipergunakan untuk kegiatan padat karya tunai, semisal kegiatan fisik dan lain sebagainya. Itu di Permendes nomor 14. Kemudian juga dibarengi Permen 101 ya. Di dalam peraturan Menteri Keuangan 101 di situ tertuang bahwa kalau kita sama-sama review sebentar ya, itu di pasal 13 sudah jelas bahwa dana desa itu diperuntukkan untuk BLTDD sampai bulan ke-6 ya, sampai bulan ke-6. Artinya terhitung dari apa? Dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September. Itu di pasal 13 sudah jelas bahwa dana desa atas Permen 50 Bapak ya, di bulan Agustus kan sudah berubah. Berarti kita desa untuk pagu 2020 itu punya kewajiban menganggarkan sama seperti di Permen sebelumnya nomor 50. Jadi 6 bulan juga. Nah, tetapi di pasal sanksinya Bapak di Permen itu bahwa apabila desa yang tidak menganggarkan BLTDD sampai yang tersebut di pasal di atas tadi, maka dikenakan sanksi 50% pemotongan atas penggunaan dana desa di tahun berikutnya. Kalau di Permen itu tadi di 20% tahun anggaran berjalan, tapi atas munculnya Permen 101 itu desa dikenakan sanksi 50% di tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan sanksi atas status desa yang berstatus desa mandiri. Nah, itu rujukannya. Nah, sehingga di dalam pelaksanaannya bahwa peraturan Menteri Desa itu adalah corong program penggunaan dana desa. Di situ sudah tertulis, sama-sama kita lihat di surat edaran itu Bapak, bahwa desa itu punya kewajiban di butir 5 itu menganggarkan BLTDD untuk Permendesnya Pak ya, bukan Permen Q-nya. Desa punya kewajiban menganggarkan BLTDD sampai bulan Desember. Itu dari Oktober, November, Desember. Itu di Permendesnya. Nah, kemudian kalau kita ke bawah lihat lagi bahwa itu juga sudah dikeluarkan surat edaran dari PMD provinsi ya, yang tertanggal kemarin ya, di tanggal 20 ya, di tanggal 19 itu sudah dikeluarkan juga bahwa desa agar menganggarkan BLT itu di butir 2-nya di dalam surat edaran PMD provinsi. Di butir 2-nya desa atau kampung atau TIU menganggarkan BLT-DD sampai bulan Desember. Itu di surat edaran dari PMD provinsi. Kemudian di surat edaran kita yang terbaru hari ini yang baru tadi disampaikan oleh Pak Camat juga tertuang juga bahwa desa agar menganggarkan BLTDD sampai bulan Desember. Tetapi ada hal-hal yang menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan kita bersama karena di bawahnya ternyata menganggarkan BLTDD itu juga harus dibarengi situasi pagu dan kebutuhan yang ada. Nah, di butir ke-6 Bapak dijelaskan apabila dana desa itu mencukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tidak ada lagi jumlah calon KPM. Nah, kita lihat kalau dia tidak ada jumlah calon penerima manfaat atau KPM yang memenuhi syarat dan ketentuan, maka dapat dijadikan sebagai landasan yang tertuang di dalam berita acara Musdesus kampung. Itu sebagai alasan kita tidak menganggarkan. Yang kedua, kalau pagu itu dana desa kita ini itu tidak mencukupi, juga bisa dituangkan sebagai alasan di dalam berita acara Musdesus. Tetapi redaksi yang kami sampaikan bahwa desa tidak ada pagunya, itu ada surat edaran hari ini diminta untuk menyampaikan rekonsiliasi penggunaan dana desa. Nah, artinya kami sudah menghitung Pak Camat kemarin dengan teman-teman pendamping dan Sekdes, kita juga udah kita kirimkan di hari Senin ya teman-teman Sekdes agar mengisi rekonsiliasi dana desa atas penggunaan tahap 1 dan tahap 2. Nah, sehingga nanti ada sebuah kesimpulan apakah desa itu benar ada kesesuaian tidak menganggarkan BLTDD oleh karena pagunya tidak mencukupi, atau memang ada kegiatan yang sangat urgent yang tidak bisa digeser.
Nah, kategori kegiatan yang tidak bisa digeser Bapak-Bapak atas penggunaan dana desa, satu insentif RT selama 9 bulan yang akan kami hitung. Yang kedua, penggunaan insentif apakah guru PAUD, guru ngaji, kader-kader, KPM dan sebagainya yang bernilai insentif bersumber dana desa. Itu yang tidak bisa digeser. Yang berikutnya lagi atas penggunaan COVID sebelumnya yang belum terrealisasi. Jadi ada pencegahan COVID kemarin seperti beli masker, sosialisasi, kemudian bahkan kami lihat juga ada sewa gedung untuk itu apabila memang belum di SPJ-kan, mungkin itu juga akan masuk dalam hitungan rekonsiliasi itu. Nah, artinya nanti kita sama-sama hitung apakah kampung A ketika menghitung jumlah insentif keseluruhan kader, PAUD, guru ngaji dan sebagainya itu plus insentif RT selama 9 bulan ditambah dengan penggunaan anggaran COVID penanganan kemarin yang belum ter-SPJ-kan, itu apakah masih tersisa? Nah, kalau masih tersisa, sekurang-kurangnya itu memungkinkan untuk menganggarkan. Nah, tapi kalau kita tuliskan bahwa tidak ada pagu yang mencukupi dengan rekonsiliasi data rekonsiliasi itu tidak rasional, itu yang akan bertentangan dengan penjelasan ini, Bapak. Itu artinya ini kami juga sudah menghitung di dalam hitungan teman-teman Sekdes, kita minta data informasi penggunaan dana desa. Ternyata di situ dapat kita sampaikan hampir keseluruhan kampung penggunaan dana desa selain BLTDD dan pencegahan di tahap 1 dan tahap 2 itu juga mengandung kegiatan belanja sakras atau fisik. Nah, nanti kita hitung di situ karena pada saat melaksanakan kegiatan fisik tersebut, kampung belum mengetahui informasi yang terbaru mengenai penganggaran BLTDD secara regulasi untuk bulan Oktober, November, Desembernya, sehingga itu menjadi hitungan juga. Yang pertama untuk kampung Bonglai kami dapat sampaikan, kemudian untuk kampung-kampung yang proses pencairan DD-nya itu dilakukan di bulan Mei dan bulan April, itu masuk di dalam rekonsiliasi penggunaan dana desa. Nah, khusus kampung yang pelaksanaan penarikan DD dan transfer DD dari RKUD ke RKU kampung itu di atas bulan Juli, itu tidak masuk dalam hitungan rekonsiliasi. Itu Bapak-Bapak. Nah, jadi pada prinsipnya kami tentu mendukung ketika sebuah kebijakan secara kolektivitas dalam rangka mengurangi atas dampak sosial kemasyarakatan apabila ada kampung A atau kampung B yang tidak seragam melaksanakan penganggaran BLTDD, itu juga kami memahami dan memaklumi dan tentu mensupport. Tetapi pada prinsipnya kami mendorong kepada kepala kampung bahwa menganggarkan atau tidak menganggarkan harus dibarengi dengan alasan yang rasional dengan dibarengi dengan data-data. Itu saja Bapak-Bapak. Atas konsekuensi di tahun anggaran berikutnya ya sudah kita sama-sama ketahui bahwa di Permenku 101, Permenku 50 itu sudah jelas. Nah, itu jadi sehingga dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini bagi desa yang memang menganggarkan, kami juga sampaikan dibarengi dengan hasil musdesus masing-masing. Apabila tidak menganggarkan juga dibarengi dengan musdesus masing-masing dengan asumsi bahwa untuk 3 bulan itu tidak ditentukan jumlah KPM-nya, tetapi ditentukan jumlah bulan dan nominalnya. 3 bulan nominalnya 300. Artinya kampung bisa melakukan perampingan jumlah KPM dengan asumsi memberikan subsidi kepada masyarakat yang mungkin bisa masuk dalam kategori masyarakat sangat miskin, atau bisa juga hasil rembuk antar KPM. Itu yang dapat kami sampaikan bahwa dalam kesempatan ini harapannya ada sebuah penjelasan yang lain untuk situasi kampung dapat kami sampaikan seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini bahwa kita salah satu 2 di antara 19 kampung itu telah dilakukan turlapnya BPKP. Kami sampaikan bahwa hasil turlap kemarin di Kampung Bali Utara dan Cukup Batu itu tentu hasilnya juga akan kami sampaikan ke kampung lain. Artinya keberlakuan administrasi yang dilakukan BPKP tidak hanya berlaku di Kampung Cukup Batu dan Bali Utara, tetapi untuk kampung lain juga keseluruhan. Maka
instrumen alat ukur mereka dalam turlap itu kami juga sudah set ke kampung masing-masing Pak Camat, sehingga silakan kampung-kampung menyesuaikan dalam kegiatan pratausahaan administrasi kampung. Mungkin ini aja sebelum dari kami sampaikan bahwa kami mendukung semua kebijakan yang ada di Kecamatan Banjit. Pada prinsipnya kami juga tidak ingin ada hal-hal yang memang menjadi masalah atas kegiatan penganggaran BLTDD di Kecamatan Banjit. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi memang dari awal memang sejak ada PMK 205, PMK 40, kemudian PMK 50, terus ada Permendas nomor 6, 14, kemudian ada yang 101. Jadi sampai dengan surat terakhir kemarin dari provinsi, karena kita pengen tahu betul di kabupaten. Surat yang belum tanda tangan pun kita minta kemarin sebelum naik pas ada kita lihat dulu isinya apa, ya kan? Memang sama rupanya. Kalau secara aturan ya memang harus seperti itu, ya kan? Harus kita laksanakan. Kalau enggak, konsekuensinya ada pemotongan sebesar ya 50% untuk tahun anggaran 2021 itu. Tapi ada kebijakan bahwasanya kampung diberikan kesempatan untuk melakukan review ataupun rekonsiliasi terkait penggunaan dana yang ada di tahun ini yang sudah dilaksanakan. Apakah kampung mampu atau tidak? Itu. Tapi nanti kita bahas lah. Saya pengen dengar juga dari perwakilan ataupun beberapa kepala kampung lah untuk menyampaikan terkait dengan kondisi kegiatan maupun dana yang tersedia di kampung, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ada di kampung, masih mampu ataupun belum bisa maksimal. Coba saya persilakan, ada Pak siapa yang bisa menyampaikan? Pak Irin, Pak Reno, ataupun Pak Iwan, atau siapa yang bisa menyampaikan kondisi di lapangan? Saya persilakan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat Kecamatan Banjit, yang kami hormati pendamping desa yang hadir, yang sangat kami hormati seluruh kepala kampung dan sekdes Kecamatan Banjit. Kami langsung saja Pak Camat. Dalam arti tadi kami telah menyimak apa yang disampaikan oleh pendamping dalam hal masalah BLTD ini. Di situ ada poin terakhir dalam artian kami sikapi itu harus dianggarkan. Begitu, pendamping. Tetapi di situ pun pendamping menyampaikan tidak harus sesuai dengan KPM. Dalam artian kalau memang kampung itu beralasan tidak bisa menganggarkan, itu hal mustahil. Itu menurut versi kami. Ini versi saya pribadi. Tapi kita kembalikan dengan saudara-saudara kampung ini. Dalam artian kami kutip apa yang disampaikan oleh pendamping tadi. Yang penting dia teranggarkan. Mau 1, mau 2, atau mau 3 per kampung. Itu Pak Pendamping. Dalam artian ketika kita anggarkan itu, kampung kita anggarkan 3 orang contohnya, berarti itu tidak akan ada permasalahan. Berarti kampung itu telah mengikuti sesuai dengan aturan. Jadi mohon izin dengan seluruh kepala kampung, andaikan bersalah saya mohon maaf, karena kita ini dituntut dengan waktu. Perubahan dengan seluruh sekdes Kecamatan Banjit. Kalau
kalau menurut saya pribadi, tapi saudara pun tidak harus. Silakan kita berpikir secara baik. Pada intinya apa yang disampaikan pendamping tadi, kalau kampung itu menganggarkan orang luar, hal mustahil kampung itu tidak bisa. Ini menurut pribadi saya menyimak apa yang disampaikan pendamping tadi. Menurut saya tidak akan ada keberatan keseluruhan kepala kampung itu tidak menganggarkan. Kalaupun itu tidak akan menyalahi kami sebagai pelaksana di kampung itu. Jadi ini sekedar itu mau diizin dengan seluruh kepala kampung. Kalau ini salah, saya mohon maaf, mohon diperbaiki supaya kita di luar situ tenang, supaya sekdes ini bisa melaksanakan yang sesuai dengan permohonan Pak Camat dengan pendamping. Jadi apa yang kita harapkan ke depan bisa cepat realisasi dan satu beban terbuang bagi kita. Itu menurut kami. Tetapi silakan, semua di sini ada hak berbicara. Kami secara pribadi menyimak dan apa yang disampaikan pendamping tadi, yaitu seandainya pun kita kompak, berapa orang yang harus kita anggarkan, berapa kita mampu keseragaman kita. Itu. Jadi mohon maaf dengan seluruh kampung, dengan Pak PJ, andaikan kurang berkenan, saya mohon maaf dengan Pak Camat, saya mohon izin dengan pendamping. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah karena sedekah, bahkan hartanya akan bertambah-tambah serta manfaat